Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku, sore atau malam ini saya merasa bersyukur pada Allah. Beberapa waktu kita tidak melakukan acara seperti ini, ya. Sekalipun kita nggak bertatap muka, tapi insya Allah dengan memandang satu sama lain, ya, lewat virtual ini, yang penting hati kita, ya, insya Allah membuka, ya, untuk sesuatu yang mudah-mudahan dapat membuka cakrawala pemikiran kita, terutama menyangkut masalah masa depan kita. Jadi saudaraku, saya sudah agak lama juga merenung, ya, apa yang sesungguhnya menimpa negara bangsa kita ini. Sudah 75 tahun merdeka, tapi sepertinya, ya, keadaan kita sekarang ini itu justru mungkin, maaf, ini yang paling gawat, ya. Saya lahir 1 tahun sebelum tahun 45, ya. Saya kecil sampai besar, dewasa, sampai tua seperti sekarang ini, itu tentu tidak pernah atau bahkan merasa salah kalau tidak mengikuti perkembangan bangsa negara kita yang kita cintai ini, ya. Nah, refleksi saya itu saya buat dalam risalah kebangsaan, ya. Memang ini sepertinya kalau orang awam atau ya bukan, bahkan teman-teman saya, ya, mengatakan, Pak Amin kok demikian tajam tuh Pak Amin. Nah, Anda kalau sudah paham demokrasi, jangan lupa kita diberi hak sepenuhnya untuk mengekspresikan pendapat kita, ya, supaya kemudian pendapat kita itu akan beradu, akan, ya, bersaing dengan pendapat-pendapat lain. Biarkanlah nanti bangsa Indonesia, masyarakat kita ini akan memilih, ya. Nanti yang ada isinya, ada substansinya akan terus berjalan, akan diikuti. Tapi yang kemudian destruktif, misalnya predatorik, ya, predator, ya, bahkan akan memangsa kepentingan bangsa, biarlah terlempar ke sampah sejarah, ya. Nah, saya mencatat ada 13 masalah, ya, yang memang tidak mengada-ada, ya. Jadi saya dan saudara sekalian, ya, kan dididik, ya, di sekolah maupun di kampus, kalau berpendapat tidak boleh hanya asal bicara, ya, tapi disokong, didasarkan kepada facts and figures, ya. Jadi fakta dan angka-angka, ya, yang kemudian bisa meyakinkan bahwa itulah yang sedang terjadi, itulah pilihan kita, barangkali seperti itu, ya. Tentu saya sadar bahwa yang saya sampaikan ini menimbulkan pro dan kontra, ya. Tapi di sini pun saya tidak menantang, ya, tapi mengajak, mumpung masih ada waktu, mengapa kita tidak berdiskusi, bukan berdebat, berdiskusi, ya, mencari jalan keluar dari kesemrautan sekarang ini, ya. Dan ini sumbangsih saya secara kecil-kecilan, enteng-entengan istilah saya, siapa tahu akan memberikan tambahan wawasan buat kita semuanya. Nah, saudara-saudaraku, ya, jadi 13 bab yang saya angkat itu memang, maaf, ya, kepada mereka yang mungkin, ya, sudah mengambil posisi lebih dulu, tentu ini akan nggak diterima, nggak apa-apa, ya. Tapi yang jelas, yang pertama, saya melihat bahwa rezim Pak Jokowi ini itu sesungguhnya sadar apa tidak telah melakukan pemecahan bangsa kita, dibelah, ya. Jadi terasa sekali bangsa kita itu dibelah, ya. Yang satu itu mendapatkan, ya, segala macam angin, ya, yang agak kencang demikian, yang lain itu disumpet maaf ini, ya. Jadi
yang termasuk katakanlah pendukung ya itu apapun dibetulkan, sementara yang berbeda pendapat itu kemudian di konten ya, ditutup ya, bahkan kadang-kadang dicoba dimusnahkan ya, dalam arti politik ya. Ini tentu tidak elok sama sekali ya. Jadi tidak boleh sebuah pemerintah yang berkuasa kemudian setiap kali ada opini dari publik yang tidak selaras, apalagi sampai kritis, apalagi sampai korektif, itu kemudian dihilangkan dengan segala macam cara, itu tidak boleh ya. Itu yang kedua ya. Memang saya melihat itu komunisme diberi angin yang sangat kencang dalam kepemimpinan Pak Jokowi ini ya. Jadi ini ada kaitannya juga dengan Lebensraum yang dilakukan oleh Cina ya. Itu karena ada kaitan luar biasa ya. Jadi antara bangkitnya komunisme yang nampak sekali ya tidak diapa-apakan ya, itu memang ada kaitannya dengan semakin dekatnya Jakarta Beijing ini ya, yang karena itu lantas ditangkap oleh sebagian bangsa Indonesia yang memang sudah jadi PKI malam atau PKI siang, saya tidak tahu ya, tapi pokoknya dulunya PKI itu mendapat seperti seperti angin buritan ya. Ini berbahaya ya. Sudah saya di sini tidak mengatakan secara kualitatif, tapi insya Allah didukung oleh segala macam angka-angka secara internasional ya, bagaimana komunisme itu membasmi musuhnya secara sangat bengis, biadab ya, dan ini harus kita waspadai ya. Nah kemudian setelah sekalian, saya juga memotret ya bahwa zaman Pak Jokowi ini yang namanya demokrasi itu sudah tinggal kerangka saja, casing saja ya. Isinya itu adalah otoritarisme. Jadi nampak sekali kita ini melihat bagaimana otoritarisme itu telah membuka keran luar biasa supaya oligarki ya yang kemudian mendikte kita semua itu ya, itu menjadi kawin dengan sikap pemerintah yang otoriter itu, menutup dari segala macam kritik, segala macam koreksi, segala macam pendapat yang berbeda ya. Kemudian diam-diam membangun oligarki yang sangat ketat ya. Oligarki ini pada akhirnya itu juga akan akan merugikan kepentingan bangsa seluruhnya ya. Nah, jadi nanti bisa kita baca semuanya ya. Kemudian kita sudah tidak usah mengatakan lagi bahwa bab ke-8 itu mengatakan ekonomi kita makin suram ya. Jadi ada tokoh yang bukan ekonom mengatakan ya sudah 99% kita memang sudah resesi, tapi nggak sampai kritis ya, nggak ada krisis, nggak sampai krisis ya. Ya saya kira seperti ini itu seperti orang yang tidak tahu apa yang sedang dibicarakan ya. Nah kemudian bab 9 yang saya perhatikan sejak dulu ya, mengapa dulu saya sampai pada zaman Orde Baru itu sampai disingkirkan ya, katakanlah dari panggung politik ya, kemudian ya cerita masa lalu lah ya. Jadi bagaimana saya dianggap kerikil ya buat Orde Baru waktu itu, karena terlalu sering saya mengkritik ya, keberadaan Freeport-McMoRan yang menguras tembaga kita, ya perak kita, ya emas kita, mungkin uranium kita juga secara semena-mena itu sudah saya angkat waktu itu ya. Tapi ada risikonya kemudian saya dianggap ya anak nakal begitu ya. Tapi itulah sampai sekarang justru makin membuncah ya. Jadi saya kira nanti akan saya terangkan juga bahwa sekarang istilah reformasi itu sudah agak kuno. Ya, reformasi itu sekarang sudah ketinggalan zaman ya. Karena reformasi itu sudah sebagian sudah selesai ya. Jadi misalnya otonomi daerah sudah kita nikmati ya. Kebebasan pers sudah kita nikmati ya. Kemudian mengembalikan hak-hak demokrasi sipil ya, agar di fungsi ABRI itu kemudian dikoreksi sehingga tidak ada lagi 20% anggota DPRD
kabupaten maupun wilayah provinsi maupun di PRRI, 20% itu otomatis diberikan secara gratis, tidak ada lagi. Ini juga berkat reformasi. Dan kemudian juga kita mengetahui bahwa bagaimana kita menikmati reformasi ini dengan adanya keran luas sekali ya diberikan kepada bangsa Indonesia, kadang-kadang sampai eksesif juga, tapi itu risiko dari demokrasi yang sudah dibuka ya. Dan ini memang sudah kita nikmati, tapi seperti kalau Anda baca buku ini ya, saya sampaikan terlalu lama bahwa masa kita sudah berbeda ya. Masa kita itu adalah bahwa inti masalah negeri kita ini sudah nggak dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri ya. Jadi saya belak-belakan saja ya bahwa pemerintah sekarang ini merupakan MTC, Directed and Dominated Government ya. Jadi pemerintah yang didikte, didominasi oleh MTC, mafia, Taipan, Cukong, itu kenyataannya. Dan saya buktikan semuanya di sini ya. Terus sekalian, ini luar biasa ya. Bahkan ini saya harus beritahu ada 2 paragraf saya sisipkan ya, yaitu ketika saya membahas tentang oligarki ya, kemudian kita ini negara ini tunduk pada mafia, Taipan dan Cukong ya, maka saya sisipkan pendapat Pak Mahfud MD yang jujur ya. Ya, Pak Mahfud mengatakan ya, kenyataan lebih gawat lagi adalah pernyataan yang keluar dari Mahfud MD dalam sebuah seminar 11 September tahun 2020 ini. Menyangkut praktek pilkada, Mahfud bilang, ini saya quote ya, di mana-mana calon itu ya pilkada ya 92% dibiayai oleh Cukong dan sudah terpilih melahirkan korupsi kebijakan. 92% ya dari pilkada Indonesia ini itu dibiayai, diintervensi oleh MTC ya. Ini luar biasa ya. Jadi apa jadinya kalau negara kita di masa depan kalau ini kita biarkan ya. Jadi pernyataan jujur Mahfud ini sudah sangat ekstrim, sulit untuk mencari pernyataan yang lebih lugas dan lebih ekstrim dari pernyataan ini. Namun sayangnya masyarakat terus kesiap sebentar, kaget. Wah, Pak Mahfud bilang seperti itu, luar biasa kita ini. Dan kemudian kita tidur lelap lagi. Jadi kita memang sedang mengalami musibah besar. Ya. Terus sekalian, kemudian mengenai ekonomi yang suram tinggal dibaca saja ya. Kemudian di sini saya sisipkan ya tentang pengelolaan sumber daya alam yang maaf ugal-ugalan ya, yang sudah difoto, dipotret oleh ahlinya yang terkemuka yaitu Pak Marwan Batubara ya, sehingga bab 9 ditulis pengelolaan SDA yang terang-terangan menentang pasal 33 Undang-Undang 45 dan menabrak aturan perundang-undangan yang ada ya. Dan mengenai kesehatan ya itu juga sudah tulis di sini. Pendidikan ya ini agak lucu ya, ahli pergojekan disuruh mengelola pendidikan ya, sehingga carut marut luar biasa ya. Nah kemudian yang bab ke-12 itu menerapkan psikologi ketakutan ya. Sekarang ini orang dibayang-bayangi apa semacam ketakutan, mau bicara takut, mau kadang-kadang kirim SMS ke teman saja sudah ketakutan, jangan-jangan nanti disadap dan lain-lain ya, kemudian risikonya bisa panjang ya. Nah kemudian mengenai Papua, saudara-saudara, ini saya juga menganjurkan janganlah kita anggap enteng ya. Di sini sudah saya katakan ya bahwa tokoh-tokoh Papua Barat maupun Papua ya dengan hampir secara serempak sudah mengatakan enough is enough ya. Karena itu saya anjurkan Pak Jokowi dan teman-teman yang sedang memegang kekuasaan, tolong Papua dan Papua Barat itu dirangkul sebagai bagian integral ya. Jadi
dengan lagi pendekatan security approach ya, ini sudah tidak laku lagi ya, dan tidak usah saya ulangi lagi ya. Nah sekarang saya pada rekomendasi ya, saudara sekalian ya. Jadi saya memotret 13 butir masalah yang saya angkat itu merupakan pencapaian negatif Pak Jokowi, negative achievement ya. Nah karena itu mengapa kok tidak berhasil ya, saya meloncat lewat argumen saya itu pada kesimpulan bahwa the crux of the problem adalah bahwa yang telah terjadi itu adalah leadership failure ya. Jadi kegagalan kepemimpinan. Mengapa? Karena memang maaf nih Pak Jokowi menurut saya ya tidak punya kompetensi ya. Setelah diuji ya 5 tahun sesungguhnya sudah nggak berhasil ya, tapi dengan pemilu yang kita ketahui ya seperti itulah ya, itu jelas itu memang tidak kompeten ya. Nah tapi saya tetap masih masih punya pengharapan ya. Nah sesungguhnya sejak awal itu ya saya katakan ya bahwa Pak Jokowi itu sudah membawa portfolio of failure ya. Jadi from day one ya sesungguhnya itu memang tidak kompeten ya. Makanya maaf betul kata Pak Yusuf Kalla mengatakan sebaiknya kan jadi gubernur dulu sampai selesai atau anggota DPD atau DPR MPR, karena tidak bisa memegang negara kok uji coba, tidak bisa, hancur negara kita, hancur demikian kata Pak Kalla. Dan saya kira sekarang ini ramalan Pak Kalla itu agak sedikit terbukti ya, agak tapi agak itu bisa juga sangat ya sekalian. Nah jadi saya melihat ya bahwa kelemahan ya, dari kepemimpinan Pak Jokowi itu ya memang kadang-kadang beliau menfungsikan dirinya sebagai petugas partai ya. Kemudian yang kedua ya, ada pengamat asing ya, bukan karena asing kemudian saya terpikat, bukan ya, tapi dia memotret masalah itu agak cukup jelas ya. Jadi Pak Jokowi dan para pendukungnya itu melakukan permainan smoke and mirror ya, smoke and mirror game ya, yaitu bermain membuat asap yang menutupi cermin realitas. Rakyat terkecoh oleh asap tebal yang berupa informasi resmi dari istana bahwa Indonesia sudah berhasil membangun kehidupan nasional yang bagus, sudah mencapai keberhasilan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya ya. Sehingga dikatakan ya kalau begitu Pak Jokowi dan teman-temannya itu sudah menjadi spin doctors ya, jadi ahli menjungkirbalikkan kenyataan itu ya. Tapi asap itu sekarang sudah mulai terang ya, sehingga sekarang kelihatan ya bahwa selama ini kita nggak berhasil ya, yang terjadi adalah sebaliknya ya. Nah sementara itu maaf, ini saya sampaikan betul-betul, saya ingin membuat imbauan pada TNI dan Polri. Menurut pasal 30 D45, TNI, AD, AL, dan AU sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Nah, jadi saudaraku, para anggota TNI dan pimpinannya, para Polri dan pimpinannya, ingat Anda itu bertugas menjaga negara ini ya. Pemerintah yang bisa memainkan peran ya sesuai dengan kebutuhan negara ya, kebutuhan dengan bangsa juga, dan melakukan
pemerintahnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 itu wajib didukung, tidak bisa, tidak harus didukung ya. Tapi kalau pemerintah itu ternyata tidak berhasil, maka memang tidak perlu didukung ya. Bayangkan Bung Karno kurang apa ya, tapi pada waktu Bung Karno yang kita hormati dan kita cintai itu silap karena ketika itu tidak lagi ya, merepresentasikan kepentingan bangsa dan negara, saya malah membuat naskah dan lain-lain, akhirnya goodbye ya. Pak Harto kurang apa lagi, bintang 5 seperti Pak Dirman ya, 32 tahun jadi presiden ya. Tapi karena sudah tidak lagi setia kepada kepentingan negara ya, sudah banyak yang terselewengkan karena beliau juga seorang manusia bisa khilaf ya, maka kemudian juga akhirnya goodbye ya. Pak Jokowi juga sama saja ya, Pak siapapun ya, itu kalau rel yang ditempuh itu betul-betul Pancasila, betul-betul Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain harus kita dukung ya. Cuma rakyat yang gendeng yang nggak mendukung ya. Tetapi kalau sudah sesuai lagi bahkan mengadu kepada kepentingan asing misalnya, tentu goodbye ya. Karena itu Pak Jokowi, saya kasih Anda 2 pilihan ya. Kalau mau terus ya, kalau mau maju terus ya, ya benahi, jangan bangsa malah dipecah ya, kemudian terlalu dekat dengan Beijing ya, kemudian memberi angin pada komunisme, jangan dong ya. Kemudian ulama yang amar ma'ruf nahi mungkar Anda persekusi ya, Anda itu maksud saya rapat-rapat Anda itu ya, Anda persekusi, Anda kriminalisasi, Anda demonisasi ya. Sementara yang konco kemudian dilindungi itu nggak boleh ya. Nah kemudian juga saya katakan di sini, ini adik-adik atau anak-anak milenial ya. Jadi Anda adalah the cream of the nation ya. Jadi Anda adalah la crème de la crème, the cream of the cream dari bangsa ini yang punya masa depan bagus sekali. Silahkan Anda dengan perangkat yang Anda miliki, yang teknologi savvy, jadi global citizen, yang suka change, yang tidak mau status quo, silahkan ya. Tapi tolong jangan seperti milenial di Eropa dan Amerika yang cenderung jauh dari agama dan kadang-kadang juga tidak mau kenal sejarah bangsa sendiri ya. Nah kemudian kalau memang tidak bisa Pak Jokowi ya silahkan ya. Tapi saya mengharap Anda jangan mundur gitu ya. Karena apa Pak Jokowi ya, kita sudah punya perangkat periode 5 tahunan ya. Kalau ada pemerintah atau presiden yang tidak perform ya, tunggu sampai akhir ya. Tapi selama 4 tahun ini Anda jangan seperti sekarang ini ya. Maaf, Anda memecah belah bangsa. Anda terlalu dekat dengan RRC ya. Utang kita makin menggunung ya. Kemudian awas Ribbensturm dari Beijing itu, kita tidak buta sejarah ya. Nah, jadi saya mungkin agak sedikit emosi, mohon maaf ya. Tapi ini saya tulis ikhlas saja ya. Karena akhirnya ya Pak Jokowi, Anda dan saya sama saja ya. Kita manusia biasa, bisa keliru, bisa keserimpet, bisa kepleset, bisa kesandung ya. Hanya Nabi yang sempurna ya. Nabi pun nggak pernah memaksa, apalagi cuma saya hanya bisa menyampaikan apa adanya. Seperti kata Nabi Syuaib itu, in uridu ila islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilahi unib ya. Hanyalah yang saya sampaikan, apa yang saya yakini benar ya, dan tidak mungkin ada keberhasilan kecuali izin Allah ya. Demikian aku diperintah dan demikian pula akan kembali kepada Allah ya. Saya kira itu dulu saudaraku. Kembali kepada Mbak Moderator. Sekarang saya akan mendengar juga ya apa masukan, bantahan, silahkan dan lain-lain. Terima kasih.